Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah wa rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi seluruh hadirin saudara-saudara berjamaah majelis zikir, majelis ilmu, para peserta syafaat mu'ahidah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih melimpahkan nikmat-Nya kepada kita. Tentunya nikmat-nikmat Islam sehat walafiat, panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah Allah mampukan kita untuk sama-sama hadir di majelis zikir, majelis ilmu, yang semoga langkah kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat tujuannya di dunia dan akhir. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Jalal Karam Kiai Haji Abi Basri. Kita berdoa semoga guru kita senantiasa Allah diberikan sehat walafiat, dan Allah tentunya jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, keluarganya saleh dan salehah, dan ilmu-ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Yang sama-sama kita hormati para asatidz, imam ratib, pondok pesantren Safatul Ummah, yang semoga segala langkahnya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, seluruh pengurus pondok pesantren Safatul Ummah, dan juga bapak-bapak yang hadir ataupun yang tidak hadir, kita berdoa Allah semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku jemaah majelis zikir, majelis ilmu, pondok pesantren Safatul Ummah dalam Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di malam Ahad kedua di setiap bulannya kita berkumpul bersilaturahmi menuntut ilmu, para ilmi, dan juga zikrullah dalam rangka qaul Allah wa Rasul, yang alhamdulillah bertepatan di bulan apa saja, Jumat akhir mas ya? Iya, Jumat akhir. Sebentar lagi akan memasuki di bulan Rajab. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga kita disampaikan di bulan Rajab, Sa'ban, dan tentunya di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya beberapa bulan ke depan sebelum memasuki bulan Ramadan, mari sama-sama kita siapkan ilmu-ilmu kita, ya, ilmu haram, ilmu jasmani dan rohani kita untuk menggapai di bulan suci Ramadan yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya mari kita sama-sama buka ini ta'lim, ini zikir dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga dengan barokah kalau masuk Al-Fatihah kita khususkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak saudara kita, tetangga kita, kaum muslimin, kaum muslimat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan
kita, dan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dan juga dengan barokah para suratul Fatihah untuk para donatur yang telah melimpahkan sebagian hartanya, pikiran, tenaga serta ilmunya untuk selalu istiqomah memakmurkan di pondok pesantren Safatul Mah. Semoga segala ibadah terima dari Allah Subhanahu wa taala, usahanya dimudahkan, lancar dan penuh keberkahan. Dan juga yang mungkin pada kesempatan hari ini ada sakit saudara-saudara kita berdoa Allah semoga disembuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam kesabaran dan ketabahan. Amin. Yang pada saat ini sedang kesusahan, kesulitan dengan segala hal, semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan barokah Rasul Fatihah untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat yang terkena musibah baik di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, kita berdoa Allah semoga Allah memberikan kesabaran dan ketabahan, dan semuanya masalah-masalah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan terbaik bagi mereka. Ya, semoga yang meninggal tentunya segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kesulitan, kesusahan dipermudah Allah Subhanahu wa taala, dan yang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan bersama ibadah dan setelah Rasulullah SAW. Barakah kamu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin pada kesempatan ini tidak diawali dengan pembacaan sesuatu ya. Tidak mungkin sesuatu aja. Diawali dengan kita bermahabah pada kita Rasulullah melalui salawat Fatih, dan juga semoga mendapat semangat dari kita Rasulullah. Yang terakhir nanti dengan kajian bertalim yang pada kesempatan ini atau ahad kedua, malam hari kedua, yakni tafsir Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli Ya alaihi ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi. lima sabaq
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihi ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ila ilmin syahadahu tariqan ila jannah sallallahu alaihi wa sallam. Nabi karim wa ana la dzalika min asy-syaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Majelis Taklim Sahabat Rumah Cermati, khusus Ustaz Namami Setiwan, para imam latih yang saya hormati, para saudara yang hadir pada malam yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur adalah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengalihkan taufik hidayah, inayah, rahmat dan kasih sayang kepada kita. Pada malam kembali kita dapat bermuasahat berkumpul pada sidang terakhir di Hafal Mubarak ini dalam rangka sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan kita kepada Allah, semoga malam hari ini kita semua diadakan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ilmu itu cahaya penuntun bagi proses berjalan kehidupan kita menuju kebahagiaan dan keselamatan kita, baik di dunia sampai di akhirat kelak. Dan semoga melalui majelis taklim ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga para tali persaudaraan di antara kita. Salawat dan salam semoga terdapat badan perjuangan kepada junjungan kita Nabi dari Perinsan kami bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa hati kita kepada kehidupan nasional Islam dan mengamalkan dan mati akhirat. Semoga Allah terus berikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat bersedia mengikuti ajaran risalah yang dibawanya, terus kita
menghidupkan sunnah-sunnahnya dan menghidupi mahabbah dan terus menteladannya akhlak dan tempat membaca salawat kepadanya. Semoga nasab itu semua kita diakui sebagai umat yang akan mendapatkan mencapai tembus mahabbah berkiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang beriman saudara firman Allah akan pada malam hari ini seperti biasa di malam Ahad kedua kita coba untuk melawan waktu kita, meninggalkan sejenak aktivitas duniawian kita untuk sama-sama hadir ke majelis ini, di samping untuk menambah memperkaya pemahaman agama kita, juga menjadi semoga jadi pintu keberkahan bagi setiap diri kita. Karena kata Nabi asal satu asal al-Qur'an, ada 3 kelompok manusia yang Allah mendapat keberkahan dalam hidupnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk 3 kelompok ini yang Allah dapat keberkahan. Kelompok yang pertama, orang yang mendapat keberkahan adalah kufur dan kufur walidain, yakni mereka yang durhaka sama kedua orang tua kita. Karena betapa besar jasa orang tua kita, sebab mereka kita bisa hadir ke muka bumi ini, sebab mereka, perjuangan mereka kita bisa seperti merasakan hari ini apa yang kita nikmati semuanya adalah dari kepada orang tua kita. Dan kewajiban kita sebagai anak adalah terus mendoakannya, membahagiakannya kalau memang masih ada, dan mendoakannya. Karena menjadi sebab adanya kita. Walaupun dalam bahasa agama itu orang tua itu ada 3. Satu, orang tua yang melahirkan kita, ibu kita. Ini nanti nyambungnya ke Abul Bashar ya, Nabi Adam alaihissalam. Ada setelah karena secara fisik kalau kita memang sebab orang tua, adanya orang tua, maka ada sifat yang dibawa biasanya dari salah satu orang tuanya. Kalau ada ayahnya, ada dari ibunya, termasuk fisik kalau wajahnya, biasanya kalau dari ibunya, dari ibunya itu pasti ada itu bagian fisik kita. Kalau kita punya anak dari mana bapaknya, bingung ini anak siapa itu? Karena biasanya kalau ini dari mananya, bapaknya. Tapi kalau bakat itu adalah Allah yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia kita. Bakat itu adalah Allah yang diberikan oleh Allah kepada setiap diri kita. Kalau sifat karakter mungkin ada yang dari orang tua. Tapi kalau termasuk bisa di wajah. Tapi kalau bakat masing-masing. Yang kedua adalah orang tua kita. Hanya istilah itu orang tua kita. Dan yang ketiga adalah guru kita. Ya, 3 orang ini kalau kita bisa membahagiakannya, maka ini menjadi pemuda itu keberkahan bagi hidup kita. Tapi yang menyakiti 3 ini, maka Allah menyambut keberkahan. Orang tua yang melahirkan, yang boleh melakukan Nabi Adam, orang tua kata yang mengesahkan pernikahan kita dengan istri kita, yang orang lain dengan itu menjadi ada ikatan keluarga. Jadi itu keberkahan. Yang ketiga adalah guru kita yang mengajarkan kita tentang agama, mengarahkan kita kepada orang kita, mengajarkan kita tentang bagaimana cara ibadah. Nah, guru kita nyambungnya kepada kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang tua kita nyambungnya kan Nabi Adam, kalau guru nyambungnya Nabi Muhammad. Karena warisan Nabi adalah ilmu, bukan harta, bukan fisikal. Kalau kita tarik itu dari 3 orang tua mana yang kalau kita lakukan guru kita. Kalau dalam kita tarik, maksudnya kalau lagi nanti harus dibedakan. Alasannya kenapa bukan orang tua yang melahirkan kita? Karena orang tua yang kita hanya mengurusi fisikal kita, ya berikan baju makan kita. Kenapa guru lebih lama? Karena guru yang akan menyelamatkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Maka dari hal yang guru itu lebih utama, walaupun agama kita itu bijak. 3-3-nya jangan sampai tersakiti hatinya. Ketika 3-3 tersakiti, maka Allah mendapat keberkahan dari hidup kita. Yang rugi bukan orang tua kita, yang rugi bukan guru kita, tapi yang rugi adalah diri kita sendiri. Satu, yang berkah. Terus
Bukan kita sebagai anak boleh waktu kita melanjutkan orang saudara dan mendoakannya. Melanjutkan satu kebaikan orang tua kita lanjutin. Misalkan dulu orang tua kita dermawan, itu kita harus melanjutkan pada dermawanannya. Kayak sekarang kayak seperti pendidikan kalian, setiap wafatnya dia pendidikan seperti itu selalu menghormati. Kata Rasulullah selalu begitu ya, karena untuk alis atau secara kita, aku mengenal si dia itu ketika itu tidak mau sering melakukan. Nah, aku ini adalah maknanya orang sudah tidak ada tapi kebaikannya terus. Ya, sama dan dia sudah orang tua kita belum dermawan, orang tua kita senang pengajian, makanya itu kebaikan. Ini yang betul berarti sama orang tua saya mendoakan. Kalau ada sedikit kebahagiaan. Dan ada kata kunci kebaikan. Iman amal. Tadi kita sholat biasanya pada zikir kali pada sholat itu. Terus ya yang kita sampai Allah mengatakan dalam masalah kita tidak berubah. Kalau posisi duduk kita tetap dalam al-ma'ruf ya. Al itu duduk ada air. Nah untuk membuat pintu keberkahan sebagai bentuk wakil kita kepada Tuhan, anda membaca al-Fikri, wali-walidaya, warahmatullahi lama robbaya ini 4 kali baru kita berubah posisi duduk kita. Ini buat nonton ya. Jadi setelah itu baru kalau sedikit kan kalau jadi imam saya nakal jadi masalah perlahan maksudnya. Jadi sebelum berubah masih duduk tawaruk setelah Allah mengatakan baru baca Rabbi Fitri wali-walidaya warahmatullahi wabarakatuh ini saudara ini. Dan itu berupa keberkahan bagi kita. Jadi mendoakan orang tua kita karena kalau Allah kita 5 kali orang ini kalau orang itu sama. Jadi bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada orang tua. Jadi ya kalau kita tidak berpikir di wajah saya boleh menghadiri atau misalnya saudara itu juga sama. Untuk menghadirkan itu bagian daripada orang yang paling utama adalah doakan orang berpikir wajah saya warahmatullahi wabarakatuh ini. Ya, mudah-mudahan kesulitan yang kita alami saat ini menjadikan Allah berkeberkahan. Karena kalau hidup berkah semuanya jadi mudah. Hidupnya berkah. Tapi kalau kita berkah sama orang tua, semuanya apapun kata yang di belakangnya, orang tua kita tenang. Malah jadi masalah. Bisa direbukan dan segala macam malah putus kekeluargaan. Karena berarti tidak ada berkah di dalamnya. Kalau berkah itu melahirkan satu ketenangan yang dapat berkeberkahan. Dan itu dijamin. Jadi orang yang disambut kepada Allah kata Nabi 3 itu satunya adalah mereka yang berkata sama orang tua kita. Kalau sekarang sih kenapa? Kalau dulu awal itu cuma para ulama. Nah sekarang kalau di ibu itu udah jalan. Misalkan mau menghaulkan orang tuanya, undang pengajian dan akan dibuat ada kelilingan. Sekaligus misalkan saya besok narik pengajian sekaligus haul. Orang tua haul itu maknanya bagus salah satunya. Tidak hanya sama loh, sekarang mau ada haul. Tinggal diinformasikan yang penting tidak berbarengan dengan kegiatan mungkin misalnya. Ini satu keuntungan kalau kita punya keinginan ada yang bersamaan. Yang kedua adalah Allah mencabut keberkahan dari orang yang baru di majelis ulama, orang yang jauh dari majelis ilmu dari ulama. Allah yang keberkahan. Bahkan dalam hadis yang lain yang mungkin bisa dilihat dulu kalau ada sekolah itu. Ketika Nabi mengestimasi saya di zaman Nabi banyak orang dia saya melihatkan mereka jauh dari ulama. Dan kalau mereka jauh dari ulama adalah ilmu. Salah satunya adalah Allah akan terpuruk Allah ini menawas. Allah akan menyambut keberkahan dari usaha. Jadi usaha sehebat apapun akan dicabut keberkahannya kalau jauh dari majelis ilmu. Nah hadirnya kita di majelis ilmu di samping pokoknya luar biasa banyak sebenarnya. Kalau di itu sebenarnya ibu 3
Datang aja berapa anak dari rumah ke majelis, datang ke majelis ilmu, jangan jauh. Karena kalau usaha kita jauh keberkahannya, mungkin finansial labanya punya besar, tapi tetap tidak akan merasa menang. Karena salah satu ciri rezeki berkah itu banyak ketenangan batin. Buat aku banyak kalau malah jadi malah petaka dan musibah. Ya, buatkan dia dari majelis ulama. Satu keuntungannya, kita bisa menambah pemahaman agama kita. Kita tahu bagaimana cara beribadah kepada Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih mengenal Subhanahu wa Ta'ala. Keuntungan itu. Yang kedua adalah ternyata ketika di majelis ini sekali menjadi pembuka pintu keberkahan bagi setiap diri kita. Dan orang yang jauh dari majelis ilmu akan dijauh oleh Allah Subhanahu. Besar. Makanya kalau doa orang tua dulu kan cuma simpel, mudah-mudahan ya hidupnya berkah selamat. Kalau lebaran dia kayak berkah, selamat orang yang ada berkah pasti selamat. Kalau orang berkah, ya kalau makan kayaknya kalau bajunya 9 nggak ada sehat ya itu berkahnya terus. Kayak masih kayaknya belum tapi dapat sehatnya jadi orang yang ada. Dan makan yang jauh dari majelis. Kalau buat saya yang paling membahagiakan ini yang sering saya kan saya. Orang yang duduk di majelis ilmu nanti ketika dihisab hitungan amal, kekurangan ibadahnya dimaafkan oleh Allah SWT. Kekurangan ibadah kita dimaafkan oleh Allah. Karena datang aja ya duduknya, bukan gitu deh. Yang wajib hadirnya ke majelis ilmu. Kalau kita nggak dapat ilmunya, dapat keutamaan duduk di masjid. Ya kalau dari tamu ya banyak sama dengan sholat 1000 orang, sama dengan sholatkan 1000 jenazah, sama dengan membuat 1000 orang yang sakit itu dari kita ujian di bawah waktu. Dan orang yang kata Nabi, kalau ilmu habibullah, orang yang menuntut ilmu itu kasih Allah. Karena Allah sebenarnya ahli, maka Allah sebenarnya orang yang menuntut. Bahkan yang duduk di hari ini, hadis ini dijawab oleh orang malah bahkan ikan di lautan mendoakan bagi mereka yang menuntut ilmu. Ini orang-orang terbaik. Hadisnya sudah masalah Katolik dan kemudian sahabat Katolik dia dan dalam saya dari rumahnya melangkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Maka akhirnya diganti rokok bila dia jangan. Gambar kita Rasulullah adanya di majelis ilmu. Hidup berhadapan makanan dinyatakan kata-katanya berbeda dan menyakitkan semuanya ada manfaat. Nah itu yang membuat saya berarti karena saya sadar bagaimana saya ini banyak orang yang tidak sempurna. Bulan kita hadir di majelis ilmu ini nanti kekurangannya dimaafkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya urusan beristighfar atau mengasih yang menyuruh. Orang yang di majelis ilmu tanpa beristighfar itu dosanya dia pun dapat manfaat. Kalau majelis kelas sendiri itu tentu yang punya dosa kita. Jadi kembali majelis kelas ibadah. Karena niatnya yang lebih boleh kita dosa utang. Karena banyak orang di dosa dulu. Karena banyak masalah kita dalam kehidupan dengan dunia. Nah, duduk di majelis itu sangat dunianya adalah menurut aja orang Betawi itu sedang orang dapat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu saya. Orang yang dan ada orang yang bahagia itu adalah mereka yang punya kerinduan bermajelis ilmu. Punya rindu orang majelis ilmu. Orang mereka senang. Bahasa orang kita ada senang dan kita carinya ilmu. Karena tanpa ilmu kita banyak ilmunya. Jadi dua, jangan jauh dari majelis ilmu. Maka biasanya kita bahas dari hukuman diadakan beberapa kita itu kalau merayakan Allah akan berlaku ibadah kita nanti bisa ada juga banyak manfaat kita dapat di majelis ini, ada saudara segala macam. Maka dia orang yang hidupnya jauh dari majelis, di mana dia akan kita bahas tentang ayat tentang Allah ada sebenarnya ada faktor dari orang yang bertakwa. Dan yang ketiga adalah Allah akan mencabut kelembagaan dari seseorang yang makhluk haram memakan makanan yang halal. Memasukkan alat tubuh kita, kalau punya alat itu Allah yang berbeda. Maka usahakan jangan sampai makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Orang yang sering makan makanan haram itu orang subur.
Gelar pikiran. Itu pertama saja, dulu saja. Beruat. Dan yang mau bertenang. Karena kalau kita masalah makan ini cuma dua syaratnya, halal dan thayyibah. Halal itu jenisnya, thayyibah itu caranya. Bisa jadi makanan itu halal jenisnya, tapi caranya salah bisa jadi. Pisang itu halal, tapi kalau boleh nyolong, bisa jadi halal. Kalau di makanan sekarang sudah jarang yang halal, rata-rata mubah. Karena prosesnya banyak yang tidak halal, tidak thayyibah. Ya prosesnya. Jadi ini sebagai modal ya buat mengantar hal kita hari ini agar Allah tidak mencabut keberkahan pada diri kita yang pertama kita satu yang berdoa sama orang tua. Selanjutnya kebaikannya orang tua kita masih hidup berdoa lagi dan doa. Keduanya adalah yang menjauh dari majlis, dia kalau majlis ulama. Yang ketiganya jangan sampai mengkonsumsi dari makanan yang haram karena Allah akan mencabut keberkahan. Dan pada malam hari ini sebagai bahan kajian kita, apapun kita sebagai perempuan kita ada boleh ada Tuhan. Cuma memang kalau dari kondisi alam yang sekarang kita bisa lihat, mungkin kalau bagi orang yang sering mata batinnya ini menangis pada kondisi ini, menangisnya ya banjir di mana-mana, terus dia bencana luar biasa berganti-ganti. Coba saya ingat satu ayat yang kita baca, Zilzal ardu zilzal. Kalau dalam Al-Quran, pakai zilzal itu pasti akan terjadi. Ada lau anjana. Kalau itu seandainya, dan itu jarang terjadi. Kejadian ada cuma sebatas Allah itu berpikir kalau andai saja itu terjadi kayak orang yang ada Al-Quran, yang ayat itu. Karena tidak ada Tuhan berdibunuh. Cuma itu sebuah perubahan dan itu akan terjadi. Tapi pasti kalau mengatakan perubahan itu pasti ada. Nah kalau menggunakan kalimat tidak pada awalnya, ini pasti akan terjadi. Kapan? Kalau saya lihat sekarang sudah terjadi tidak? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau kita terjemahkan dia awalnya apabila bumi digoncangkan dengan zilzal itu lebih digoncang. Zilzal bil ardu. Ini pakai ardu. Kalau sekarang mau ardu, ini saya membayangkan kalau zilzal bil ardu saya besar. Awalnya bumi, ardu itu berarti seutuhnya semua bumi digoncangin dia. Nah kalau sekarang masih ada sebagian ada yang melihat. Jawa Asia, Sumatera, yang kemarin banjir segala kosongan. Ini kan sebagai ini sudah tidak zilzal. Dia kalau mengulang kalimat itu dia ditanya kita yang berbeda pakai air. Bisa juga zilzal. Goncangan bahasanya mati kalau bahasa kita. Iya. Sudah terjadi goncangan. Karena pernyataan beliau melalui ayat-ayat kaumnya. Bisa juga zilzal. Wa terjadi ardu dan bumi mengeluarkan apa yang disandalnya keluar, semua dikeluarkan. Apa saja keluar. Kalau sudah gitu, Allah lalu kita manusia itu lagi ini kenapa bisa tidak segala macam? Kayak kita hanya begini yang kita lihat bukan orang semua kayak Allah pasti kalau di sini. Ingat kalau lagi, astagfirullah. Sudah terjadi. Kita juga jangan biarkan karena apapun bisa dunia terjadi. Apa sih? Karena dunia seperti Allah. Kapan aja bisa. Jangan bilang dulu kalau Rasul kita belajar dulu. Ya kalau itu tidak ada akhir. Ya, maka orang dari mana itu salah satunya karena Allah tidak tenang. Karena dia berpikir kapan pun akan terjadi musibah. Itu bagian kita bukan dosa perutnya yang dikatakan, tapi bukti apapun bisa kerja. Yang lebih dikatakannya yang kedua adalah berharap sudah persiapan dia setelah itu berikutnya. Jadi dengan baca ayat ini kalau ibarat kita mungkin tidak kejadian sekarang. Jadi berjalan waktu asal waktu insan yom itu hadisu dan pada hari ini
bumi itu akan mengabarkan hari ini. Nah ini tafsirannya dua. Nanti bumi ini menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Bumi merekam setiap gerak kita. Yomadi Tuhan bernabi analog bangga auha diwakilkan oleh Allah. Jadi bumi ini bisa berbicara. Bumi ini sebenarnya bumi sudah banyak kali ingin menenggelamkan manusia. Sebenarnya bumi nanti kalau datang di manusia. Orang kita misalkan mandi itu belum mandi, bumi itu jadi panas orang yang belum. Makanya sunnah segera mandi kalau dingin wudhu kalau tidak. Karena bumi itu kalau diinjak orang yang tidak percaya, dia masalah. Bahkan bumi menjerit menangis dan dia pasti pakai bermaksiat, malah pasti. Sekarang belum bicara, tapi nanti bicara baru bakal dan Allah akan mengatur. Maka bumi kita tapak sekarang ini merekam semua perilaku kita, perbuatan kita. Jadi itu nanti akan berikan kepada Tuhan. Makanya ada kalau salah kita kan sudah pindah-pindah tuh. Sini. Kenapa? Karena itu dia menjadi saksi atas kita. Jadi kalau karena tidak ada saudara ya, bayangnya jadi saksi. Sudah lama bumi sebenarnya. Cuma dengan itu Allah. Dia naruh belakang, dia menaruh belakang, ayat itu dapat. Ya sebelum nasu, manusia itu akan dibangkitkan. Astana itu kelompok-kelompok. Beliau akan tergantung amalannya. Ini nanti nih. Jadi manusia dikelompokkan bukan berdasarkan nasab keturunannya, gendernya, tetapi nanti dibangkitkan oleh Allah tergantung. Astana ini terpisah-pisah, tergantung amalannya. Nah, maka ayat ke bawahnya belakangnya ada sahabat Ansor bertanya kepada Rasulullah, bacakan saya tentang ayat Tuhan. Lalu Rasul membaca lagi. Mama ya al-Jazbal al-Tawakir, saya baca. Mama ya al-Jazbal al-Tawakir. Sahabat ini bisa cukup ya Rasul. Ya Rasul dia. Dua ayat. Karena nanti yang dimuliakan adalah tentang bukan status sosial kita, dia amal, tapi adalah amal kita. Satu sisi ayat ini memotivasi bahwa yang berjalan dalam diri, khair barang siapa saja yang melakukan satu kebaikan, zarah itu kalau di bahasa tafsir itu anaknya semut kecil yang kecil banget, anaknya. Kalau di bahasa terjemahan orang depan, orang terjemahan atau kalau atau bisa dibagikan secara lebih kecil lagi. Nah, jadi di sekolah darah sekecil itu akan ada balasannya. Ini motivasi jadi dosa mengharap lain sekecil alhamdulillah tidak karena akan ada akan dimuliakan oleh. Kalau itu timbangan. Dulu kalau timbang itu pakai kayak gangsing itu ada yang 1/2 kilo, ada yang 1 kilo, yang itu bersih. Nah Allah punya timbangan sudah mulai tapi ya. Jadi sahabat begitu mendengar ayat ini cukup ya Rasulullah, cukup ayat ini saja sudah cukup, saya bantu ayat yang lain. Dia motivasi dia termasuk kemudiannya seorang sahabat yang ahli hadis di dunia. Ini harus ada dua ya. Kalau masuk pada satu ayat sudah diberikan yang luar biasa dan yang boleh tahu bahwa ia kalau di sekolah ada lebih syarab. Sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, bisa memberinya sekecil mana semua itu. Maka lebih kecil dari akan ada balasan seperti. Nah, tapi yang kita menemukan ayat itu. Satu sisi kita akan termotivasi untuk melakukan satu amal perbuatan. Dalam bahasa Quran ada fa'ala, dalam bahasa Arab fa'ala perbuatan ada amal. Iman diganti sebuah fa'ala. Mana perbuatan? Apa? Kalau amal itu kita melakukan perbuatan di luar kesadaran kita dan itu tidak berjauh.
Tapi kalau amal, amal satu perbuatan, misalnya saya amal, apabila kita punya kesadaran, itu baru disebut amal. Kesadaran dan ketulusan, itu baru disebut amal semua. Jadi kalau kita ini mohon jangan hanya berikutan. Karena kesadaran dalam kita pada orang yang menyebar pada lebih hanya itu jadi amal soleh yang dilakukan dengan kesadaran dan ketulusan. Makanya beragama tidak boleh kebetulan, nggak boleh juga keterpaksaan. Jadi dengan kesadaran itu harus amal soleh. Kayak sholat, tentunya berarti niat menyengaja itu dengan kesadaran. Nah dari ayat ini Abu Dhabi cukup dari beberapa ayat ini memotivasi, mengingatkan. Jadi amal soleh itu yang tercatat pahalanya, yang dilakukan dengan kesadaran diri dan ketulusan. Itu bentuk amal soleh. Kalau tidak sadar itu namanya pahala. Pahala yang perlu perbuatan. Satu. Yang kedua, amal sholat itu kalau melibatkan Allah di dalam. Misalnya ini, saya mandi bukan karena kekuatan saya dan kekuatan Allah. Semua dilakukan kalau melibatkan Allah di dalamnya itu jadi amal soleh. Jangan usah ibadah sengaja atau sholat. Kita bermesra dengan istri saja. Kalau itu niat pengabdian kepada Allah itu jadi ibadah amal soleh. Yang berikutnya itu amal soleh. Kalau niat akhirat itu lebih besar daripada niat dunianya. Kan manusia itu beramal adanya, beramal baiknya itu. Jujur, ngajar, baca Quran. Mereka beramal, kita lebih besar niat urusan dunia atau urusan akhirat. Kalau lebih besar urusan dunia, niatnya ini yang kita ulama tidak ada di dalam yang tidak ada. Yang dalam baru dunia. Di dunia pasti ada orang. Jangan Islam orang kafir juga tidak. Orang kita. Nah yang paling bagus itu ketika beramal soleh, niat untuk akhiratnya. Minimal buat kita 50-50 lah. Niat tahajudnya, niat doanya untuk sebagian untuk ekonomi, dunia sebagian untuk ini itu kan masih bernilai. Nah bila kita ketika niat ibadah lebih dominan untuk tujuan negara kita atau lebih cenderung terlihat kepada urusan dunia kita. Kalau urusan dunia yang lebih besar, ini yang dikatakan ulama banyak kajian dalam kajian itu jangan sampai nanti kita bahas amal kebaikan kita banyak, tapi begitu ada pahalanya. Ini malah begitu ya. Ini biar yang dunia kita butuh banyak kita penting. Sampai apa lagi? Andai saja umatku Allah kelihatan balasannya di akhirat yang ini, mereka tidak bisa balasan dunia. Tapi usahanya, padahal balasannya di akhirat. Karena terjadi motivasi kita orang semangat ibadah itu dua faktor. Satu iman kepada Allah, dua iman kepada kehidupan akhirat. Tidak bisa sebenarnya di kehidupan akhirat. Itu baru jadi amal soleh. Lakukan dengan cara dan ketulusan, libatkan Allah di dalamnya. Dan yang ketiganya, niatkan untuk kehidupan akhirat. Biar sempurna. Jangan sampai nanti kita merasa amal berbeda banyak, tapi ada salah biasa. Ada merasa berbeda karena kata-kata dan namanya ada begitu lah. Nanti dia ada belajar. Ya jadi ijazah itu mengingatkan kita. Makanya beberapa ayat kalau kita memahaminya menadabnya jadi itu karena itu menjadi kita bukan ubah, kita menjadi
sini bergerak. Kalau kita ada bunyi di pagi hanya hewan atau sekarang, ternyata itu butuh kesetiaan. Ibadah butuh kesetiaan selalu semangat. Jangan percaya orang-orang yang lupa pada orang yang banyak dosa kepada kita. Itu adalah kita. Nah, di sana dengan itu dan kejadian sekarang dengan apa yang terjadi, makanya mari kalau kita lakukan ibadah makin lagi, lakukan makin dan belajar. Nah, sekalian kita lihat kaitannya kecelakaan Al-Qaeda dan apa ya? Al-Qaeda yang di 54. Banyak 54 kali banyak. Cuma 54-nya. Tentang pergantian generasi.
Biasanya kalau sudah komitmennya yang baik ada, kalau berkomitmen itu juga terjadi. Jadi bisa paham ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ini kalau masih ingat kajian kita di Ramadan tahun kemarin. Kalau ya ayyuha menggunakan artinya dua ya dan ayyuha. Sebenarnya bisa saja dipisah. Ayyuha minum jalan. Tapi kalau ya ayyuha, nah dalam ilmu balaghah itu ada ilmu bahasa itu kalau menggunakan kalimat panggilan dua ini berarti sebenarnya Allah itu memanggil dengan kalau menggunakan azan. Kayak kita panggil istri dengan panggilan yang sesuai saja, sayang beb begitu ya. Bahasa sayang. Karena Allah mengajarkan pada yang berubah. Ya ayyuhalladzina amanu. Sebenarnya aman itu menggunakan jumlah fi'liyah, bukan jumlah isim. Jumlah fi'liyah itu dari aman. Orang baik imannya sudah kuat maupun imannya masih lemah di semuanya. Ini adalah tasawuran kasih Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada saya tahu. Man siapa orang, siapa saja, berarti ingat baik laki-laki maupun perempuan. Yang murtad dari agamanya. Nah ini dari siapa kalian itu? Murtad ini kalau bahasa kita ini ada beda di beberapa di seluruh kali katanya, termasuk di kita aja punya juga ada berbeda. Nah ini orang yang kembali kepada kekafiran saat itu. Jenis pertama. Yang kedua, orang yang mengabaikan bahkan tidak mempercayai tentang syariat ajaran agama. Bukan cuma melecehkan, tapi dia tak meyakini. Bahkan cenderung melecehkan orang Islam yang bagaimana. Karena murtad itu bisa ada murtad itikadi, ada murtad kaulijakan, ada murtad ilmiah. Kalau murtad itikadi itu tidak yakin kalau Tuhan kuasa. Termasuk yang paling sering ini walaupun tidak sampai puasa. Kita ini masih ragu dengan janjinya Allah. Ada keraguan tentang Allah berjanji bagi mereka yang beriman pasti akan dicukupinya. Orang-orang yang sebenarnya sekarang ini, man amila sholatan dalam Allahu infalahu dia yang lebih berkenal. Man amila sholatan barang siapa baik laki-laki yang beramal soleh, amal tadi dengan dasar iman, baik laki-laki yang berfalahu dia yang lebih pasti Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Nah kalau saya sudah beramal tetapi belum mendapatkan kehidupan yang baik itu satu, kebutuhannya disebutkan oleh Allah Azza. Ayat kelima kebutuhannya disebutkan oleh Allah. Syaratnya beramal soleh dengan dasar iman. Cuma memang mungkin dalam itu menggunakan iman istrinya. Jika sebenarnya iman sudah sempurna, sudah tidak lagi tergoyahkan. Kalau akan berbilang dia berbilang itu berarti imannya masih masih naik, masih berubah. Ini yang mati lah. Nah sekarang amal soleh tadi. Nah amal soleh kenapa kita seolah-olah sudah beramal baik tetapi belum ada hasilnya akan? Mungkin kita juga saja. Mungkin dilakukan bukan dengan kesadaran sendiri, tapi karena ikut-ikutan lagi. Yang keduanya tidak melibatkan Allah dalam merasa kita yang paling hebat, paling rajin gitu. Dan yang ketiga tadi pada amal solehnya dilakukan malah tadi bukan untuk kehidupan akhiratnya. Itulah yang menunjukkan ini mulai seperti. Nah, murtad berarti kembali. Nah, yang ingin kita sampaikan sebab-sebab terjadinya murtad ini. murtad itu masuk kafir. Kalau murtad sampai ke murtad titik keimanan ini kafir. Dan taubatnya mesti iqrar syahadah. Mengucapkan dua kalimat. Misalnya tidak percaya dengan usaha Allah itu dari Allah berarti ada pihak di sini mana? Allah masa ibadah kamu satu keraguan dengan teman-teman di mana saudara atau apa yang disampaikan tadi. Yang ketiga keraguan itu terkait keraguan. Bahkan ini bahkan wah gitu, tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Ini termasuk. Nah sebabnya apa? Satu sebab orang terkena penyakit kita. Biar kita pertama lemah di masa Allah. Sebab lemah mengenal Allahnya. Yang Allah akan ma'rifat umumnya. Mengenal ini lemah. Yang kedua lemah pemahaman kalimatnya.
mudah terlibat penyakit alimnya. Jadi kan kita tidak bisa orang tua terus, tetapi ini yang buat diri itu berbeda. Lemah keimanan kepada Allah, lemah pemahaman. Jadi apa yang bermanfaat? Maka kalau di surat Al-Fatihah itu saya sering mengulang. Ketika kita membaca Bismillah, karena kita sekarang menjadi ayat satu dan pada Bismillahirrahmanirrahim. Sampai situ lahir Muhammad. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita paham segala pengalaman Allah, kita paham segala pengalaman Allah. Jadi untuk mengenal Allah mesti paham asmaul. Tanpa syaratnya itu Allah. Satu mesti mengenal namanya, palingnya nama itu. Palingnya mengenal orang mesti namanya siapa ini? Iya, namanya. Terus mengenal sifatnya. Bahkan nama itu dibagian kepada Allah juga menjadi sifat. Terus mengenal afalnya, perbuatan Allahnya. Tahu dia berbuat. Dan dia menyaksikan setiap saat Allah itu berbuat. Dan keempat adalah hukum Allah yang diterapkan di alam semesta. Ada 7 hukum dalam berbeda. Hukum dasar, hukum sedoa, hukum kalian, perbedaan, hukum berpasangan-pasangan, hukum berjalan-jalan, hukum bertatapan. Itu memang Allah berikan kita untuk berbeda. Mana Allah? Silakan. Ada 25 gimana caranya? Makanya jadi penting dari kita berbuat, bahkan kita pakai. Di Fatihah sudah diajarkan gitu. Di Fatihah itu Allah mengenalkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Allah asmanya sudah disebut. Kalau ayat-ayat awal turun itu teologi belum mengenalkan apa? Allah. Tapi di Fatihah dikenal pertama adalah Allah. Alhamdulillah Allah. Siapa Allah? Rabbil. Paham dulu tauhid rububiyah? Dialah yang menghidupkan kita. Dialah Rabb yang memelihara kita. Dialah Rabb yang memberi rezeki kita. Dialah Rabb yang mengatur kita. Dialah Rabb yang kuasa atas semua yang terjadi di alam semesta. Ketika kita kuat bertauhid dulu, kita ada yang memelihara, kita ada yang memberikan rezeki, kita ada yang mengatur hidup kita. Maka itu tidak seorang berkita dan bahkan dia yang menggantikan kita. Maka kalau kita sadar mengenai kita tenang, dari kemudian dari belakang terhadap. Terus lagi kita ada yang memelihara, rezeki sudah diatur, sudah ada yang menarik. Orang kalau tidak al-ladzi qaddara fahada, al-ladzi qaddara ialah Allah qaddar yang menentukan kita. Tertentu saja hidup kita seperti apa itu namanya. Karena pernah kita bahas salah satu biar orang-orangnya Allah sifatnya berarti Allah menciptakan manusia ada yang kaya, ada yang miskin itu orang-orang semua Allah itu jadi berkaya. Ada yang pandai, ada yang tidak pandai ya. Kalau di luar itu terlihat tidak pandai itu orang semua kita ada yang lemah, ada yang kuat. Kalau lagi kita punya Rob yang mengatur alam semesta, dalam pengaturannya itu tidak ekstrim kejam, tapi dengan sifat ar-Rahman, ada tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Kita punya Rob, punya Tuhan bagaimana saja yang sifatnya Rahman dan Maha Pengasih lagi Maha. Bahasa Arabnya bahasa cinta sebenarnya. Allah itu menciptakan alam dengan cinta dengan kita. Allah siapkan alamnya karena cintanya karena hambanya. Cuma kita saja yang dia dicintai. Apa saja fasilitas buat siapa? Allah ciptakan alam ini fasilitas alam itu buat siapa? Buat juga manusia. Dan dari tauhid, dari proses penciptaan awal, manusia pasti setelah fasilitas sudah komplit baru Allah ciptakan manusia. Nah, kalau kita memahami ini, maka kita akan ada rasa paham bahwa karena cinta kepada Allah Subhanahu. Bahkan dalam satu ulama kita, kalau kita ingin menambahkan cinta kita kepada Allah, ingatlah selalu kalimat Allah yang diberikan kepadamu.
dikasih alam dunia ini yang tidak. Iya, begitu banyak dari Imam Allah, jadi dari mereka banyak, maka kita akan mengira sama apa. Begitu sifatnya mau bersyukur. Cuma kadang-kadang kita ini mikir yang Allah itu ya Allah yang pikiran kita, opininya. Dibilang iman kalau sesuai dengan kita, karena enggak yang badan kita saja yang berada. Ada sama. Nah, maka satu ya, sebab-sebab orang penyakit kekuatan karena lemah keimanannya, terus lemah pemahaman agamanya. Yang kedua, faktor ekonomi membuat orang tidak, bahkan tidak percaya dengan tidak terima dengan ketentuan takdirnya Allah. Hidupnya bukan pasar yang benar, tapi putus asa karena sebenarnya jiwanya kering. Dia nggak terima dengan dia sebagai manusia. Di sekarang kondisi ini saya tak terima, seolah belum kaki. Sehingga dia mengelawan nafsunya dari sebuah kesenangan untuk sementara, karena itu psikolognya jiwanya terpolongkan. Karena ekonomi itu juga dampak orang penyakit. Bukan. Saya tidak akan berada dengan saudara. Bahkan dia berontak nol lagi. Padahal kata dia beriman dan kaki baik dan buruk datang dari fondasi dia untuk lemah. Ekonomi dan proses dunia itu membuat orang datang terjebak penyakit. Yang keduanya orang bisa lihat itu. Dia meyakini hukum syariat. Misalkan kayak orang dia apa ya? Ketika meninggalkannya tidak merasa besar gitu. Tidak merasa itu dosa besar gitu. Itu sudah ada penelitiannya. Bahkan ada yang menyangka sholat apa. Menyangka hukum sholat itu hukumannya juga kecuali meninggalkannya. Bahasa sekarang mengenteng hukum sholat dosanya lebih besar ketimbang meninggalkannya. Orang jangan dipikir dulu, karena orang kan yang meninggalkan sholat kalau dia nyadarin hukumnya. Cuman boleh kita kalau meninggal sholat merasa salah. Kalau nggak merasa salah berarti orang kita sakit. Dan itu mudah terkena penyakit sebentar. Bahaya. Terus merayakan hukum Allah. Anggap jadi hewan yang lain. Nah, kalau sudah kondisi seperti ini ya bahasa Allah. Bahasa upaya di Allah, maka Allah akan mengganti generasi ini. Jadi orang-orang itu diganti sama Allah. Tafsirnya di tafsir Imam Nawawi mengganti dengan cara salah satunya adalah dibayarkan dengan akal. Walaupun tidak semuanya korban itu orang tua yang nanti. Jadi salah satu Allah yang mengganti satu kaum yang murtad itu dihancurkan Allah itu kan ada orang yang sudah dengannya. Seperti Nabi dan kaumnya dulu. Jadi yang selamat yang naik di perahu, Nabi yang lainnya habis. Cuma 80 orang. Ternyata kita hari ini lari dari 80 orang. Makanya bapak kita ada dua saya bilang. Nabi Adam sama Nabi Nuh. Kita baru Nabi Nuh. Tapi tidak Nabi Nuh lagi. Kalau Nabi yang Rasul 3. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Jadi banyak musibah. Banyak musibah ini bukan karena mereka yang terjadi dosa, ini mungkin kita mengingatkan kita karena ada yang terjadi. Jangan-jangan kita tinggal bikin nasi dengan satu banyak musibah yang terjadi. Allah yang menjadi generasi karena banyak agama yang bermainkan. Banyak sudah yang buku syariat buat apa sholat. Ini kan sebenarnya bukan tahu di syawal ini. Jadi kalau menyampaikan syariat mana? Dia mau sholat tidak ada berita Allah sholat sia-sia. Kalau ada orang yang sholatnya belum cukup, jadi jangan salah sholatnya.
Justru mestinya kita lebih mempelajari ilmunya, bukan salah sholatnya, salah orangnya. Satu, dan banyaknya bicara sekarang. Ada beberapa kampung di Padang di Sumatera Barat. Berapa kabupaten kota di Aceh juga di Benang oleh apa kita berpikir kita bergila tempat kita masih terangkan sama-sama gitu manusia bumi ini sudah tanah kita tinggal di antara bapak Allah lah tinggal mengomando Allah saja. Istrinya sudah, bahwa itu sudah ada kesepakatan. Tinggal yes, oke, lanjut. Yang kedua, banyak penyakit makin mendadak. Ini juga menggunakan kolesterol. Penyakit yang mana dia susah diobat. Dan banyak mati. Kita karena musibah, tapi kalau penyakit itu punya kita. Makanya nggak pernah. Allah menjadi dengan cara. Lalu ada orang kita bukan cuma ayat ini, ada beberapa ayat Quran bahwa Allah sudah satu dengan kita sudah semuanya kita seperti Tuhan. Nah, yang kita harapkan kita termasuk kelompok ini generasi yang semuanya hebat. Cirinya, bulan ini kita termasuk ini. Dikaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan menghidupkan satu kaum kelompok manusia yuhibbu yang dia Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Yang orang itu mencintai Allah. Ini kalau ayat waladina asyaddu hubba lillah. Orang beriman itu amat sangat cinta dengan Allah. Orang kalau cinta pasti melakukan apa yang diperintahkan. Benar ya? Cinta itu bukan cuma perkataan. Tapi kalau kita cinta kepada seseorang, pasti kita dimudahkan yang kita cintanya. Nah, menstatuskan diri kita sebagai aku, sebagai apa, itu adalah bentuk cinta kita. Masuk surga itu apa? Surat Al-Fajr ayat terakhir dibaca dalam pematian. Kalau status kita jelas, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila dzikri rabbil fadkhuli fi ibadi. Status sahabat kita dulu diperjelas, baru fi ibadi fadkhuli. Kalau silakan. Kalau status sudah sebagai hamba, baru silakan. Jadi apa? Tinggal status kita saja diperjelas. Kalau statusnya belum kita hamba, karena melakukan cara budak. Allah cinta pada mereka dan mereka cinta Allah. Karena kita termasuk Allah yang mengatakan kecintaan di Rasul kita. Mengenai berdoa ya Allah, anugerahkanlah kepada hamba cinta-Mu dan cinta orang-orang yang mencintai-Mu dan cinta setelah hamba berbeda dengan cinta-Mu. Doa menjadi anak kecintaan. Kali-kali doa yang tadi perlu saya jangan bosan. Rezekimu selesai. Ya Allah, aku dalam ini saya pakai bahasa Indonesia ini. Ya Allah, anugerahkan kalau secara jamaah tidak selesai. Ya Allah, anugerahkan kepada hamba cinta-Mu cinta orang-orang yang mencintai-Mu dan cinta setelah hal yang berbeda dengan cinta-Mu. Ini hakikat kedua maksudnya setelah iman. Yang kedua adalah ampunan Allah. Coba kalau banyak Tuhan, kalau kita surga, ayat ini pasti kata Ghafur Rahim. Kalau kita surga pasti tutupannya siapa tahu Ghafur dan Rahim. Kenapa? Kenapa ada Ghafurnya? Karena kita tidak bisa masuk surga dengan nama Tuhan kita. Tidak ada satu manusia pun yang masuk surga karena namanya. Dan kita surga itu masuk surga. Dan kita terlalu ada dia. Dengan apa? Ghafurnya Allah pengampunan. Apalagi kita yang saudara lebih banyak, maka baik ampunan Allah. Ya tahu kan? Dia kembali ke dalam Allah. Yang kedua, rahmat.
Rohim kasih saya orang masuk surga karena rahmatnya Allah. Karena kasih Allah. Jadi iman, ampunan, rahmat itu yang menyebabkan orang masuk surga. Maksudnya belajar untuk menjadi. Kalau kita punya mengatakan kepada yang dicintai, dan pasti dia akan ada rasa takut untuk melanggar perintahnya. Karena sama Allah itu harus digalakkan tiga. Ini jadi biar nggak cinta-cinta juga. Mahabbah, roja, khauf. Roja itu punya harapan besar kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah SWT. Khauf ada takut kalau saya nggak sholat nanti saya disiksa di neraka. Kalau saya nggak sholat nanti ibu saya akan kesana. Kan kalau kita pikir begitu sana ya. Kalau saya nggak ibadah nanti saya kepada saya cuma dua. Walaupun nanti kalau sudah ibadah jangan kita bakal ke surga, kita jangan cinta sama Allah kita itu sudah bakal ke surga. Surga itu hadiah, hanya hadiah. Jadi kalau amalnya yang beriman, amal soleh dikasih hadiah sama Allah, hadiahnya berupa surga. Nah kayak kalau kita, jadi ibadah sama Allah, nanti Allah kasih hadiah. Jadi namanya itu. Lalu yang kalau kita dulu. Kalau dia atau kalau kita lagi belajarnya di masa kalau Rasulullah SAW bahwa dia akan membolak-balikan hati manusia tentang harus mencintaimu, ikhlas beramal amanmu, jangan datang hati kamu kepada kesesatan, durhaka, kemaksiatan Tuhan. Jadi biar kita itu tetap. Karena hari itu bukan betul ya, atau bolak-balik gampang. Jadi generasi pertama yang mereka yang dicintai oleh Allah dan mereka pun mencintai. Saya mencintai Allah yang akan sebenarnya jauh tangannya. Allah mencinta. Bahkan dalam satu hadis ketika kita berdoa dimakbulkan Allah untuk mencintai Allah, tambah dengan amalan-amalan sunnah yang nafilah. Itu mendatangkan cinta Allah. Adil lagi adalah mukmin. Identitas kedua, generasi yang baik, yang baru yang akan dibangkitkan oleh setelah dibinasakan orang yang murtad. Termasuk murtad ini masyarakat. Sebab terjadinya murtad itu bencana yang terjadi karena banyak membenci ulama. Memusuhi ulama itu dari sebab datangnya musibah. Kalau sekarang saya ulama itu buat mereka kan paling lucu lah. Ngaji aja kan sekarang guru yang dijengkalin, gurunya itu maju. Jadi makanya zaman sekarang bukannya baik sempurna. Ini macam tidak cocok aja bahasanya. Kalau cocok, atau kalau tidak cocok, ya sama. Makanya kalau ingin nanya diri kita Kita tanya pada orang kita, pasti baik. Kita tanya pada diri. Biar kita baik. Tetap aja ada baiknya gitu. Dia tanya. Jadi tanya diri saya kalau yang terbaik saya tanya orang yang baik yang cocok saya. Kalau tanya kebutuhan saya, tanya pada orang yang cocok dengan kamu. Karena orang hidupnya cocok. Cocok. Ini agak menjadi kayak gitu. Selain Allah yang kedua adalah adilah dalam menjelaskan tadi adilah dalam menjelaskan. Yakni memiliki sifat lemah lembut kepada saudara sesama mukmin. Punya kelemahan lembutan. Ini juga kita usul nih babak terakhir. Kata Nabi dari 4 sifat umat dari akhir zaman. Ini kalau teks hadisnya ada sebab juga. Wa kulluhum ujung al-adami wa kulluhum syai'in. Ujung al-adami bukannya para manusia. Wa kulluhum syai'in artinya hati setan. Mukanya Injil, hati devil. Manusia
Islamnya dilakukan artinya rundel. Tidak ada sifat kelembutannya, sifatnya seperti global, seperti segala. Keras, semua orang sendiri. Padahal ayat 55 yang dibaca tadi, yang menolong kita Allah Rasulullah serta orang-orang yang beriman. Itu yang kita yang menolong kita. Siapa orang beriman yang mereka sholat, mereka bayar zakat, dan mereka rukuk, itu yang beriman. Itu yang menolong kita. Maka bersahabatlah pada orang yang sholat, yang membayar zakat, orang yang berpatuh betul-betul patuh pada aturan hukum Allah SWT. Itulah individual kita. Itulah menolong. Dunia apa? Dunia belum kelembutan. Di akhir zaman kelembutan itu dicabut oleh Allah. Sehingga manusia itu seperti kehidupan kelas. Makanya kalau kita ya lagi pada belajar untuk bina nazar. Jika dia lagi biar Allah kasih dalam kelembutan. Karena yang mampu bermain keras. Berapa manusia bermain sama yang mampu bermain keras. Ada yang mampu yang keras mah. Yang keras mah. Aisyah bin Al-Ghazali tetapi tegas dalam pengalaman sakit. Kalau orang yang Islam dia tegas menjaga akidah dan hukumnya. Yang berikutnya adalah juga ibu Nabi tadi. Mereka adalah orang-orang yang mau berjuang di jalan Allah. Kita kayak ini. Ya kalau teman-teman berjuang maaf ya dengan uang kas mungkin yang diberikan, uang yang diberikan di sini itu untuk perjuangan agama. Lalu manfaatnya buat siapa? Ada mobil-mobil juga. Mereka yang berjuang hidup agamanya, mengisikan hartanya. Cuma ini buat saya kita. Kalau orang bersih hati, hartanya itu senang kalau dibuat untuk kebaikan. Jadi kalau kita sudah kopi sudah kuat, itu berarti sudah bening hartanya, bening orangnya. Tapi itu yang kotor-kotornya orangnya. Kalau untuk infak saudara tidak bolehkan, kalau untuk hal yang beraroma maksiat, perusahaan apa yang bayarin deh. Sebenarnya sampai itu. Tapi kalau kita buat hati-hati, buat beranut sama agama, itu banget. Tapi kalau misalnya gitu, berapapun habis itu benar. Rasanya mana saja. Jadi tinggal kita bagaimana berusaha kemana uang kita doang. Atau sedianya di jalan Allah, atau untuk sederhana. Dan yang terakhir, wala yaqul wala lagi. Dan mereka tidak pernah takut dengan cacian makian orang-orang yang mereka. Karena orang yang berjuang di jalan Allah bisa lebih berat, dicaci maki dan segala macam hal yang kadang-kadang dalam ada yang membuat kita. Jadi mereka yang kuat itu mana? Itu berjuang di jalan Allah. Karena itu yang akan mengatakan kepada bagi kita. Jadi para saudara yang Allah, ayat ini menandai kita semua dengan fenomena awal yang terjadi saat ini. Jika kita yang sudah terjadi tadi, kita bisa dengan luar biasa. Karena kalau ayat Allah, kauli yang sudah tidak lagi kita dengarkan, maka ayat kauli yang akan bicara. Bumi adalah makhluknya Allah, angin makhluknya Allah, api itu juga makhluknya Allah. Kapan saya Allah benar-benar bisa membiasakan? Sampai tentu nanti akan berbicara tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita Allah dilepas dan bumi itu jadi saksi atas apa yang kita lakukan. Maka kita tidak ada bumi betapa senangnya ada bumi ketika dipakai untuk ibadah Allah SWT. Ya benar-benar generasi yang tidak pada apa yang kita termasuk di dalamnya. Mereka yang mencintai Allah, lalu mereka juga mencintai Allah yang terus bertaat kepada Allah. Mereka juga senantiasa berdoa untuk berkasih yang saling tolong-menolong pada saat mungkin, dan mereka kerja keras-keras kekafiran, dan mereka semua berjuang di jalan Allah dengan potensinya baik kampus maupun amalnya, dengan ilmunya, dengan pikiran, dengan tenaganya, dengan hartanya, sarungan, karena dia yakin bahwa Tuhan sesungguhnya akan menyelamatkan dirinya. Jadi keyakinannya masih kita tajamkan. Ya mungkin ini yang kita pelajari pada malam hari ini tentang
ayat-ayat yang menjadi tadabbur bagi kita, peringatan bagi kita, semoga memotivasi kita, menyemangati kita. Terus juga dengan ayat yang kita baca di Ramadan dan masa depan bagi kita untuk memperbaiki diri kita, dan semoga nanti di akhir-akhir perjalanan kehidupan kita diharapkan semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus pelajari Quran, baca Quran. Kata Nabi, ini terus hadis yang seseorang yang disibukkan dengan membaca Quran sehingga dia tidak sempat meminta berdoa kepada Allah yang dia ingin minta, maka Allah akan menganugerahkan apa yang lebih daripada apa yang dia minta. Jadi banyak puasa meskipun senangnya sehingga tidak sempat dia berdoa meminta kepada Allah sesuatu yang dia inginkan, maka Allah akan memberikan apa yang dia berikan dari itu karena sibuknya membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran dijadikan tawasulnya untuk mendapatkan pertolongannya. Allah telah tawasul terbaik Adil Quran. Baca di rumah. Apalagi ini menjelang bulan sudah akhir bulan Jumadil akhir Rajab Sya'ban Rajab Sya'ban Ramadan. Dia 3 bulan anak bulan ada Ramadan dia haji. Ibu-ibu udah kasih harusnya bonus mungkin. Anaknya, kita juga udah langsung aja ya. Nah jadi buat kita teruslah belajar di Quran. Kita belajar di Quran karena jadi petunjuk kita. Karena salah satu yang menyebabkan banyak musibah pun sudah jauh daripada hukum Al-Quran. Itu konsep la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kita semua adalah tidak ada minimum yang kita ikuti kecuali hukum Allah. Konsekuensinya adalah Al-Quran. Jauh dari Quran. Mudah-mudahan Allah dekatkan kita dengan Al-Quran. Allah adalah kita cinta kepada Al-Quran yang kita jadikan paling tidak apa dari bacaan berbeda sebab harian kita. Jadi yang kita sampaikan dan yang terakhir karena sebentar lagi bulan Rajab dan sesuai dengan hasil rapat kemarin saya dengan ketua sesi jawab. Insya Allah Rajaban akan kita laksanakan pada tanggal 7 Februari karena memang insya Allah tidak perubahan. Ramadan itu jatuh pada tanggal 18 Februari ya. Nah dia ada 2 hari sengaja diinformasikannya. Nah insya Allah dilaksanakan pada tanggal 7 Februari. Kalau diambil minggu kedua tanggal 14-nya itu terhubungkan dengan Ramadannya. Sudah tulis juga ada yang maunya ada segala macam. Sehingga kita ambil di minggu. Sebenarnya udah minggu kedua alasannya hari minggu. Nah tanggal 7 minggu kedua kalau udah minggunya. Dan Februari mungkin nanti dari masalah-masalah perjalanan teman-teman yang karena bagaimanapun tetap namanya acara pasti butuh. Iya dana lagi, iya dana. Itu untuk makan kita, sekarang untuk makan kita. Jadi dana itu dari kita untuk kita membuat makanannya. Kita dapat kasar besar, dan kita dapat bersama. Jadi nanti itu bisa dijelaskan kita sekali tentang kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan pada Ramadan, termasuk evaluasi kegiatan kita pengurusan khusus. Ini kita juga tahu alasannya sebagai memang ada yang sangat hormat. Menurut evaluasi saya bahkan anak saya juga mendapat berbicara. Ya mungkin karena kelemahannya bukan dari laporan kita tadi. Tapi mudah-mudahan ya kalau ada memang yang belum mau mendoakan kita sesungguhnya sebenarnya seperti orang meloncat menuju ke belakang karena lompatnya terlalu besar. Jalan jalannya lebih jauh. Mudah-mudahan di bulan Ramadan karena kita tidak ada tahu pengajar bapak-bapak kita banyak bertemu, banyak diskusi, banyak musyawarah tentang kegiatan yang kita laksanakan. Mudah-mudahan di jalan jihad bagi setiap diri kita yang mengantarkan keselamatan kita dalam hal ini ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firman wa liwalidina wal mu'minin. Dosa kita yang kehilangan dan kekurangan mohon maaf
insya Allah juga lebih jabatan